Udah? Nah, oke. Hai penonton, selamat datang kembali di Mari Kita Review. Ya, kali ini kita akan mereview sebuah komik dari webtoon yang berjudul Dead Life. Nah, Dead Life sendiri ini dibuat oleh Horesa dan Lee Jin-kook. Nah, kalau kalian memang pembaca setianya dari webtoon, karya-karya Horesa ya namanya. Iya, Horesa, agak susah namanya ya. Jadi itu dia pernah buat Poses, Mayago, sama Demoniac. Nah, itu hasil karya-karyanya dari Horesa itu. Dan sekarang dia membuat komik Dead Life bersama Lim Jin-kook. Nah, Dead Life sendiri ini adalah komik yang bergenderkan horor ya, horor tapi isinya zombie. Nah, modelnya begitulah. Nah, komik ini terbit pada tahun 2019 sih, tepatnya itu tanggal 9 September kalau nggak salah. Ya, sorry, 9 Juni 2019 sampai 16 Oktober 2020. Jadi sekitar hampir ya satu tahun lah pembuatannya. Nah, kalau kalian ingin tahu Dead Life itu kayak gimana sih? Nah, Dead Life ini sendiri adalah komik yang bertemakan zombie ya. Jadi kan udah ada bayangan. Namanya Dead Life juga kan. Nah, jadi diceritakan dalam suatu wilayah, bukan satu wilayah, satu negara Korea itu terinfeksi virus zombie. Jadi satu wilayah tuh terkena virus wabah zombie gitulah. Nah, tapi ada salah satu tokoh atau manusia yang bisa mengendalikan hasratnya itu. Jadi nggak bisa gigit walaupun dia sudah menjadi zombie. Tapi dia nggak bisa ngontrol gitu. Bleh. Mengontrol biar agar tidak menggigit manusia-manusia yang lain. Nah, di Dead Life itu banyak kali ya tokoh-tokohnya sebenarnya, tapi dari awal cerita sampai epilog itu jadi bakal ketahuan tokoh-tokoh pentingnya tuh siapa aja. Nah, di sini aku udah apa namanya kasih orang-orang ini ya. Salah satunya tuh ada Sung Hon. Sung Hon itu adalah tokoh utama dari komik Dead Life-nya ini ya. Di situ ada Jae-sung. Jae-sung itu adalah temannya dari Sung Hon. Tapi dalam cerita Dead Life, Jae-sung ini tidak begitu berperan aktif rasanya ya. Kalau menurut aku, Jae-sung ini tidak berperan aktif dalam komik Dead Life. Nah, habis itu ada Yuna. Nah, Yuna ini juga adalah temannya Sung Hon. Dan dia itu berperan aktif. Tapi dia berperan aktifnya tuh dari episode pertengahan lah modelnya. Dari sekitar 30 atau 40 itulah, mulai dari situ dia mulai berperan aktif sampai epilog. Itu karakternya Yuna. Nah, di situ ada Yunho ya benar, Yunho ini adalah temannya si Sunghon juga, tapi dia itu lebih banyak dapat porsinya ya, dari awal sampai akhir bakal nongol terus tuh karakter. Berbeda sama tokoh utamanya si Sunghon, malah di pertengahan bareng sama Yuna dia mulai berperan aktif. Nah, di sisi lain habis itu ada namanya Sujin. Nah, Sujin ini adalah kayak manusia yang selamat lah modelnya lah gitu. Ke manusia yang selamat, dan dia juga berperan ya dari awal sampai akhir, tapi si Sujin ini awal-awal kelihatan dia sangat membantu modelnya. Habis itu di pertengahan cerita dia tuh bakal kayak menghilang gitu lah modelnya, bukan menghilang mati atau gimana. Dia tuh kayak menghilang doang. Habis itu dia mau menuju akhir cerita, ada lagi dia berperan. Habis itu ya selesai, ending selesai. Habis itu sebenarnya yang karakter favoritnya aku tuh sebenarnya dua orang guru ya yang membimbing murid-muridnya. Ya murid-muridnya itu ya salah satunya ya, Sung Hon, Jae-sung, Yuna dan sebagainya. Nah, dua gurunya ini adalah guru olahraga dan guru kesehatan. Nah, dua guru ini memiliki perbedaan sifat sama karakter ya, sifat sama idealis mereka. Kalau guru olahraga ini lebih dominan, dia tuh menjunjung tinggi namanya guru. Jadi dia ingin sekali melindungi murid-muridnya tuh, walaupun dia sendiri pun dia takut juga sama zombie kan, aneh aja gitu. Nah, berbeda sama si guru kesehatan. Nah, guru kesehatannya ini sebenarnya adalah mantan militer, jadi mantan tentara gitu modelnya.
Jadi dia tuh udah tahu cara bertahan hidup dalam situasi yang kayak gini. Itu juga kayak wabah zombie itu dia sudah tahu bagaimana caranya bertahan hidup lah. Dan sebenarnya karakter guru kesehatan ini paling paling epic deh pokoknya. Pokoknya dari awal sudah ada dia sampai akhir dia juga ada. Nah, di sisi pasti dalam suatu cerita pasti ada namanya tokoh yang jahat. Nah, tokoh jahat ini ada namanya Bokor. Bokor sendiri itu bisa diceritakan zombie yang orang yang pertama kali terinfeksi zombie ini. Bokor namanya. Dia sebenarnya nggak ada nama, cuman dipanggil Bokor gitu doang. Kali ini kita masuk ke kelebihan dan kekurangan komik dari Dead Life. Nah, kelebihan dari komik ini menurut aku ya, kelebihan komik ini yaitu komik ini tidak hanya menceritakan bagaimana kita bisa survive atau bertahan hidup lah istilahnya dalam situasi wabah atau virus pandemi zombie gini. Nah, jadi pembaca dan tokoh yang pada Dead Life ini tidak hanya berpikir bagaimana mereka bisa survive dalam situasi ini, tapi komik ini sebenarnya tuh memberikan hal yang mind blowing kali. Jadi nggak hanya cerita bertahan hidup Dead Life ini, jadi ada hal yang harus kalian baca sih sebenarnya. Kalau di webtoon, cari aja di webtoon, ketiknya Dead Life, episode lengkap Dead Life. Nah, dan komik ini tidak hanya berfokus pada tokoh utama si Sung-Hon ini, tapi komik Dead Life ini semuanya kena, dari guru olahraga tuh gimana ke depan sampai akhir, si Yuna bagaimana akhirnya, si Jae-sung juga padahal dia nggak berperan aktif, Bokor bagaimana nantinya, si guru kesehatan, Sujin dan lain sebagainya, itu semuanya dapat jalan ceritanya tanpa kita sadari ya. Itu tiba-tiba jadi gini, jadi gini, jadi gitu. Jadi itu hal yang bagiku plus banget. Jadi kan kita biasanya kalau berpikir, wah ini karakter pendukungnya gimana ini orang ini gimana ini. Nah, di Dead Life ini semuanya diceritakan, kayak bukan diceritakan ya, mendapatkan akhir perannya kayak gimana nantinya. Nah, seperti itulah. Oke, kita lanjut ke kekurangannya. Kekurangan dari Dead Life ini menurut aku itu di bagian flashbacknya, karena agak belibet sih menurutku, kayak agak mentalnya tuh jauh banget sih, kayak ada isi kata-kata yang mutasi, kayak kata-kata ilmuwan profesor lah. Soalnya ada beberapa bagian itu bakal kasih tahu pokoknya gini, intinya gini, pas itu ada bagian ketemu sama profesor, salah satu tokoh dari Dead Life-nya ini ketemu sama profesor. Nah, itu dia sebenarnya dia sudah tahu bagaimana jadinya ke depannya dan apa penyebabnya. Nah, di situ bakal ribet banget, panjang banget, jadi kelihatan agak membosankan di bagian pertengahan, sekitar episode 60-an mungkin ya, seperti itulah kalau nggak salah ya. Jadi bakal agak bingung gitu dah di putar-putaran itu dah di bagian episode 60-an ya, pokoknya sekitaran segitu dah. Pokoknya ada ketemu sama profesor. Scene favorit ini sebenarnya menurut aku, scene favoritnya aku itu di bagian awalnya sebenarnya, teman-teman. Di awal itu sebenarnya benar-benar kerasa gimana kita itu bertahan hidup, lihat orang-orang yang udah kena ada kegigit, kita tuh harus bertahan hidup lah tuh dalam situasi zombie ini. Jadi kebawa banget, itu kayak seru gitu jadi nontonnya, sama pencarian penawarnya. Nah, yang bakal berhubungan sama ketemu sama profesor ini yang bakal belibet banget. Soalnya penawarnya itu sudah ada dipegang, tapi ya begitulah, baca pokoknya Dead Life. Jadi pokoknya bagus banget di situ. Sama tokoh utama si Sung-Hon itu bakal melawan Bokor, itu epic.
Itu dalam segi komik itu bagus banget. Jadi komik Dead Life ini salah satu komik horor yang sangat bagus lah, yang bertemakan zombie yang sangat-sangat worth it untuk dibaca. Jadi lumayan kalian untuk mengisi waktu luang kalian. Rating dari komik Dead Life ini menurut aku tuh 88/10. Kenapa? Ya sudah aku sebutkan tadi kelebihannya dan kekurangannya. Jadi apakah ini recommended banget untuk dibaca sama kalian yang pengen baca webtoon, masih yang atau webtoon dan kalian sudah tahu tapi bingung mau baca apa lagi? Komik Dead Life ini sangat-sangat recommended banget untuk kalian baca. Sekian dari review kali ini dari komik Dead Life. Kalau ada salah ucap atau segala macam ya begitu ya begitulah. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Halo.